Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi. Nah pemirsa, batik di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun secara umum, batik sudah diakui secara internasional oleh UNESCO sebagai ciri khas dari Indonesia. Nah pemirsa, memang untuk menjaga serta melestarikan batik ini tak lepas dari peran maestro di dalamnya. Nah tema kita hari ini yaitu terkait dengan motif dan juga makna kain besore bersama dengan Alkala Zamor atau Pak Mori selaku maestro besore. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Agnes. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Sehat. Sebenarnya kan kalau misalnya kita dalam penyebutannya sendiri ya, ciri khas dari batiknya Bengkulu ini batik kain besure atau kain besure atau gimana nih Pak cara ngomongnya ya? Iya, itu kebiasaan ya, karena sulit menghilangkan kan pengertian batik Bengkulu itu namanya kain besure. Nah kain besure itu apa? Itu batiknya Bengkulu. Prosesnya tetap membatikan, tapi sebutannya kain besure. Iya, relung besure menjelajah tanpa batas gitu. Jadi penyebutannya kain besure ya. Nah, kain besure ini apa? Yaitu batiknya Bengkulu. Batiknya Bengkulu. Oke, itu cara benernya ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau Bapak sendiri mendefinisikan batik kain besure ini seperti apa sih? Ya, sebenarnya batik kain besure itu prosesnya sama aja dengan batik yang ada di Jawa, di Indonesia ya. Cuma penyebutannya aja namanya kain besure. Kain besure itu kain bertuliskan yang bermotif kaligrafi Arab. Tapi kaligrafi Arab bukan yang bermakna ya, bukan berdasarkan hadis, Al-Quran, sabda Rasul, tapi hanya tulisan huruf Arab yang distilir gitu. Ya, ada wow, mungkin wownya agak lain, misal sim misalnya dikembangkan begitu. Nah perpaduannya bisa flora, bisa fauna gitu, bisa macam-macam. Nah, kita sudah banyak mengembangkan tentang motif itu. Berarti sebenarnya untuk kain besure ini sendiri ada pesannya di setiap tulisannya atau hanya sekedar simbol saja? Begini, kain besure itu beda, atau batik Bengkulu itu beda dengan batik yang ada di Jawa. Misalnya Jogja, Solo, Pekalongan, Cirebon. Di Jawa itu khusus batik bermotif, misalnya motif parang itu sudah punya makna sakral tertentu. Tidak sembarangan yang mau menggunakan motif itu. Misalnya ada yang berkaitan dengan apa namanya, parang Ali Mukti misalnya. Kalau Bengkulu hanya berupa filosofinya siklus, antara siklusnya itu manusia, alam, dan sang khalik Allah. Karena motif terlihat pada motifnya, ada flora, ada fauna, terus ada kaligrafi Arab. Mungkin itu lebih dipahami siklusnya begitu. Hanya 3 itu, antara manusia, alam, dan sang khalik, Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tadi Pak Mori bilang kalau misalnya di setiap daerah itu ada beberapa yang memang jenis batik tertentu itu sakral ya, hanya dipakai oleh sebagian orang saja gitu. Kalau di Bengkulu tidak ya Pak ya? Bengkulu agak bebas lah. Tapi yang menggunakan pakaian sehari-hari tidak ada maknanya itu. Nanti orang sering banyak bertanya, nanti menakutkan ini. Kalau nanti katanya pelecehan lagi kan. Kalau masuk ke kamar mandi gimana? Tidak ada, makanya tidak ada artinya. Tadi saya bilang tulisan Arab di mana-mana hanya huruf Arab yang dikembangkan sebagai karya seni gitu ya. Jadi distilir
supaya indah gitu. Supaya indah ya. Kan kain besur ini tadi Bapak bilang asli dari Bengkulu ya Bapak ya. Iya. Sebenarnya kalau kain besur ini sendiri sudah ada sejak dahulu berarti ya Pak ya? Benar. Jadi mungkin saya belum lahir sudah adat istiadat kita, budaya kita. Kalau kita melihatnya di acara bimbang gedang, acara perkawinan, itu mulai dari bilik pengantin ya. Bilik pengantin Bengkulu itu ada sampiran. Di sampiran itu salah satu kait, ada kain besure. Terus acara mandi-mandi calon pengantin sebelum ijab kabul, mandi-mandi itu menggunakan kain busure. Terus ada lagi ziarah kubur calon pengantin sebelum ijab kabul, mereka ziarah kubur menggunakan kain busure. Termasuk destar. Destar itu yang pengapit pengantin pria diapit dengan menggunakan topi ya. Destar itu topi berupa kain busure juga bertuliskan Arab. Ayunan bayi, termasuk tiang ayunan bayi, untuk kematian pun begitu menggunakan kain busure. Ya. Berarti memang kalau dari kain busure ini tak lepas dari kegiatan adat istiadat yang ada di Bengkulu ya Pak ya, kebudayaan mereka ya. Iya, kita akhirnya mau ngambil titik tolaknya dari dasarnya dari apa kebutuhan di acara adat. Terus kita kembangkan sampai saat ini kan berkembang motif itu, kain busure itu. Jadi walaupun tradisinya adat istiadatnya motifnya yang dulu, tetap kalau ada pesanan tetap dibuat gitu. Ya, dulu kan hanya biru sama merah aja itu motifnya, warnanya. Kalau pengertian biru itu adalah untuk duka. Oh, ada warna merah warnanya, suka gitu ya. Gitu. Kan ini kan Bapak sebagai maestro batik sendiri, maestro besure ya. Ini tertarik dengan kain besure itu sejak kapan sih, Pak Muri? Saya pernah sekolah di Sekolah Seni Rupa Yogyakarta sebelum melanjutkan perguruan tinggi. Tahun 73, 74 itu saya masuk sekolah seni rupa namanya Sesri Yogyakarta. Nah, di situ saya mengambil mata pilihan batik. Nah, dari situ mulai tertarik. Saya waktu pameran bukan hanya batik aja ya. Saya melukis batik, lukisan bernuansa batik. Nah, itu sudah zaman sekolah. Jadi karya-karya saya, lukisan kanvas, cat minyak dan lain-lain, akrilik itu juga bernuansa kaligrafi juga. Iya. Nggak tahu. Nah, sejak 74 itulah saya mulai tertarik dengan batik. Nah, makanya tahun 77 setelah saya menyelesaikan sekolah seni rupa, sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi, saya pameran di Bengkulu. Pameran seni rupa. Salah satunya saya mencoba memperagakan bagaimana membatik menggunakan canting itu, menggunakan lilin. Tapi bukan kain yang dipakai untuk bahan baju, bukan, hanya lukisan batik namanya, tapi dalam bentuk lukisan. Tapi prosesnya tetap membatikan. Itu 77. Saya ingat sekali zaman 77 itu masih Pak Ali Amin gubernurnya, Pak Safiuddin AR wali kotanya. Nah, salah satu Linda wakil wali kota itu anaknya. Udah ya 77 itu. Bengkulu belum terangkat batiknya. Mungkin karena itulah mungkin salah satu alasannya kenapa Bapak lebih memilih ke arah batik ya Pak ya. Karena kan kalau dari sekolah seni itu kan banyak ya Pak ya, macamnya ada seni rupa, kan seni lukis dan sebagainya. Seni rupa luas sekali, ada seni terapan, seni murni ya. Kalau seni murni itu lukis, patung, termasuk grafis ya. Kalau seni terapan itu salah satunya batik. Ada ukiran, tenunan, itu keterapan namanya. Jadi seni rupa itu ada dua, seni murni dan seni terapan. Nah, salah satu batik ini adalah seni terapan. Memang waktu itu di tahun 70-an ya Bapak ya, batik Bengkulu ini memang belum ada ciri khas waktu itu Pak ya? Bukan, belum terangkat, artinya budaya kita sudah ada sejak dulu, tapi semenjak zaman Bapak Suprapto, Ibu Suprapto kan ketua Dekranaz. Nah, pertama kali tahun 83 itulah diadakan BIMTEK.
bimbingan latihan khusus untuk PKK dulu lah. Nah 83 itu mulainya batik itu muncul. Nah tahun 1983 itu diadakan pelatihan, kebetulan mentor termasuk motivatornya, pelatihnya Ibu Asia namanya, di Kebun Keling itu. Nah dia adalah keturunan pengikut Sentot waktu itu. Nah dia itulah yang memulai memberikan pelatihan di Bengkulu. Itu zaman Pak Suprapto ya, tahun 83. Nah zaman dilanjutkan Pak Razi Yahya, menggalakkan lagi. Pak Razi menghimbau setiap jemaah, waktu itu jemaah haji belum ada pakaian seragam ya. Nah, Bengkulu menggunakan kain busure. Terus untuk atlet-atletnya, kalau kontingen tingkat nasional dia menggunakan seragam busure. Termasuk sekolah-sekolah perguruan tinggi, termasuk pegawai negeri, BUMN, itu dihimbau oleh Pak Razi Yahya. Jadi Pak Razi itu bukan main jasanya tentang berkaitan dengan busure. Walaupun belum lama ya, Pak Razi nggak ada, ya kita yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Salah satu orang pelopor busure juga. Iya. Dan juga kegiatan itu sudah berjalan hingga sekarang ya Bapak ya. Iya. Anak sekolah sekarang kan sudah menggunakan batik di setiap hari-hari tertentu, orang kantoran gitu kan. Nah cuma nanti Agnes pasti kupas apa bedanya pembatikan dengan printing gitu. Bedanya apa nih Bapak? Maksudnya pembatikan dan juga printing tadi ya. Iya, kalau printing itu bukan batik. Kebetulan motifnya bernuansa kaligrafi ya. Printing itu kan prosesnya ada yang manual, ada yang cetak tuh ya? Ada yang cetak. Nah itu cuma motifnya, kebetulan prosesnya bukan kayak kita melilin, mencanting atau mengecap menggunakan lilin ya. Nah itu proses pembatikan menggunakan zat warna alam, zat warna sintetis dan sebagainya. Nah itu proses penggunaan batik itu seperti itu. Kalau printing kan sama aja dengan kita kalau katakan mencetak biasa ya gitu. Cetak biasa, cuma motifnya yang sama begitu ya. Oke Pak, mari kita jeda dulu nih Pak. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita, yaitu motif dan juga makna kain besure. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.